Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sensor proximity. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi sensor proximity ini akan bekerja apabila bagian kuning ini menyentuh benda dengan bahan logam. Nah, di sini kita bisa lihat speknya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan NPN. Jadi sensor proximity ini ada dua jenis, NPN dan PNP. Nah, itu cara kerjanya sama saja. Nah, yang hanya berbeda itu cara pemasangannya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas perbedaan antara sensor proximity NPN dan PNP. Nah, kita lihat di bawah NPN itu ada tulisan NO. Nah, itu berarti kontak standby-nya itu dalam posisi normally open atau terbuka. Nah, apabila sensor aktif, maka NO itu akan tertutup. Lalu kita lihat di sebelahnya itu ada gambar wiring sensornya dan ampere dan tegangannya. Nah, kita lihat di sini ada kode BN, BK, BU ya teman-teman. Nah, BN itu kalau kita lihat di gambarnya itu terhubung ke plusnya sumber listrik DC ya teman-teman, sedangkan BU itu terhubung ke minusnya sumber listrik DC, sedangkan BK itu terhubung ke outputnya nanti. Nah, gambar wiring ini antara NPN dan PNP itu berbeda, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana wiringnya itu pada body proximity-nya. Oke, kita langsung saja pasang sensor proximity ini ke sumber listrik DC-nya. Nah, untuk dapat menghasilkan sumber listrik DC, kita memerlukan power supply ya teman-teman. Nah, seperti ini power supply. Jadi power supply ini bisa mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, kita lihat yang kabel merah itu pasanya dan kabel biru itu netralnya. Ini dari sumber listrik AC. Nah, proximity ini saya akan hubungkan ke output power supply-nya berupa tegangan DC. Jadi ada plus dan ada minus, itu tidak boleh terbalik. Teman-teman bisa lihat pada keterangan yang ada pada power supply-nya. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan itu di sini ada 3 kabel ya, teman-teman. Nah, sesuai gambar wiring yang ada pada body proximity tadi, kalau yang hitam itu adalah outputnya ya, yang ke bebannya nanti ya. Contohnya misalkan ke coil relay atau ke coil kontaktor. Nah, sedangkan yang kabel coklat itu ke plusnya output DC power supply-nya. Sedangkan kabel biru itu ke output tegangan DC minusnya power supply. Jadi jangan terbalik. Nah, teman-teman bisa lihat pada keterangan yang ada pada power supply, kalau plus V berarti dihubungkan ke kabel warna coklat dan min V ke kabel warna biru. Nah, ini sudah kita pasang ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini yang kabel coklat kita hubungkan ke plus V atau output tegangan DC yang plus power supply. Sedangkan yang kabel biru itu kita hubungkan ke min V atau output tegangan DC power supply yang minusnya. Sedangkan yang kabel hitam outputnya itu kita hubungkan ke beban, contohnya ke coil kontaktor atau relay nantinya. Oke, sekarang kita akan nyalakan power supply-nya untuk melihat cara kerja dari sensor proximity ini. Oke, kita lihat power supply-nya sudah menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana sensor proximity ini bekerja. Nah, kita lihat di bagian belakang sensor proximity itu ada lampu LED ya. Nah, lampu LED ini menandakan, nah jika lampu LED ini menyala berarti sensor proximity-nya bekerja. Apabila tidak menyala berarti sensor proximity-nya belum bekerja. Nah, ini saya akan coba sentuh bagian sensornya yang warna kuning ini dengan jari. Nah, di sini lampunya tidak menyala ya. Jadi sensor proximity ini tidak bisa bekerja apabila tersentuh dengan jari. Nah, misalkan saya ambil obeng. Nah, obeng ini ujungnya terbuat dari logam ya teman-teman. Nah, saya dekatkan ke sensornya. Nah, lampunya menyala ya teman-teman. Ini artinya sensornya bekerja. Jadi sensor ini bisa bekerja apabila mendeteksi logam. Nah, kita lepas maka lampunya padam kembali, berarti tidak bisa bekerja. Nah, menurut keterangan yang ada di body sensornya tadi, itu kontak standby sensornya itu adalah NO atau normally open. Jadi misalkan sensornya bekerja seperti ini, maka output pada kabel hitam ini akan berubah, yang tadinya
NO normally open menjadi tertutup. Nah, jadi seperti push button teman-teman. Dan apabila sensornya tidak bekerja kembali, maka yang kontak yang sudah berubah menjadi tertutup kabel hitamnya tadi, maka akan berubah kembali menjadi normally open atau NO, terbuka kembali. Nah, begitu cara kerja sensor proximity ini. Oke, sekian video kali ini tentang sensor proximity. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.